tidak akan mampu menolong dia daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah daripada raja-raja kafir seperti Fir'aun, Namrud. Pada zaman Nabi Musa, Fir'aun seorang raja bahkan sempat mengaku diri sebagai Tuhan. Sampai-sampai setan kaget, iblis kaget. Saya ini, kata iblis ini, saya ini paling durhaka kepada Allah dan paling banyak menyesatkan orang. Tetapi tidak pernah saya ini memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Tetapi manusia hari ini, kata iblis, saya goda dia untuk tidak taat kepada Allah, malah dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Apa yang terjadi hadirin? Datang Nabi Musa peringatkan Fir'aun bahwa kemuliaan bukan dengan kerajaan, kemuliaan bukan dengan kekuasaan, kemuliaan bukan dengan banyaknya pengikut, kemuliaan bukan karena banyaknya harta. Tetapi hadirin, Fir'aun ini masalah sudah begitu cinta dengan kekuasaannya, begitu cinta dengan kerajaannya, begitu cinta dengan dirinya sendiri, sehingga sulit untuk menerima daripada ajakan Nabi Musa alaihissalam. Hingga apa yang terjadi hadirin, Masya Allah, di tengah-tengah dia membuat siasat untuk menghancurkan Nabi Musa, dan Nabi Musa tetap yakin bahwa dengan ketaatan kepada Allah bisa selamat. Apa yang terjadi, puncak-puncaknya kekuasaannya, Allah tiba-tiba Allah hancurkan Fir'aun dan seluruh kerajaannya tidak bisa lagi menolong dia. Inilah bukti hadirin bahwa kerajaan apapun tidak mampu menolong daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Qarun la'natullah alaihi, seorang yang kaya raya, kunci gudangnya saja dipikul oleh 7 orang yang kuat. Kunci gudangnya saja dipikul oleh 7 orang. Bagaimana gudangnya, bagaimana isinya, tidak dibayangkan. Tetapi persoalannya satu saja, tidak mau menghubungkan dirinya dengan agama dan tidak mau memanfaatkan kekayaannya untuk agama. Apa yang terjadi? Kekayaan begitu banyak, tidak sedikit pun tidak mampu menolong Qarun ini daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dulu Masya Allah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat budak. Bilal ini budak. Budaknya kalau dalam Arab, dalam budaya orang Arab itu, dia itu tidak memiliki harga diri. Harga dirinya milik tuannya. Sehingga kalau tuannya mau apa saja, budaknya inilah yang jadi suruhannya. Dan kalau tuannya mana naik unta, maka budak ini ya jadi tangannya. Pokoknya budak itu tidak ada lagi nilainya. Tidak punya nilai. Tetapi adalah tatkala Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memutuskan semua hubungan hatinya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memutuskan semua cara hidupnya kecuali dengan cara hidup Rasulullah SAW. Maka di saat itu Allah tanamkan kebesaran Allah di dalam hati Bilal, dan Allah tanamkan kecintaan di dalam hati Bilal akan baginda Rasulullah SAW. Allah masukkan kebesarannya di dalam hati Bilal. Kemudian Allah masukkan kecintaan Bilal ini terhadap sunnah Nabi SAW. Hingga apa yang terjadi tatkala tuannya ini mengetahui bahwa Bilal ini telah memutuskan hubungan hatinya dengan tuannya, dengan seluruh segala apa yang ada di permukaan bumi ini, dan memutuskan kecintaannya dalam hati kepada selain cara hidup kecuali dengan cara hidup Rasulullah SAW, maka tuannya menyiksa Bilal. Siksaannya bukan siksaan diusir diri, tetapi digiring pada pasir yang begitu panas, dijemur. Setelah dijemur, ditindih dengan batu yang besar. Setelah ditindih, dicambuk lagi. Allah. Dengan harapan supaya bagaimana Bilal ini
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bilal ini tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi karena Allah sendiri yang sudah menguasai hati Bilal dan memasukkan kebesarannya di dalam hati Bilal, semakin dicampur hadirin, maka semakin nikmat yang dirasakan oleh Bilal. Allah. Sehingga tidak ada kata-kata yang keluar dalam lisannya kecuali kata-kata ahad, ahad, ahad. Sehingga ulama katakan semakin dipukul semakin nikmat. Maka benar ahad semakin nikmat, ahad semakin nikmat tadi. Allah. Semakin dipukul semakin nikmat, sehingga keluarlah kata ahad, ahad sebagai bentuk rasa nikmatnya Bilal radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sehingga semakin disiksa ahad, ahad, nikmat dengan kata-kata. Hadirin, akhirnya Bilal radhiyallahu anhu ditebus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang nomor 2 dari Rasulullah SAW sebagai muadzin. Masyaallah. Kemudian sebelum meninggal dunia, Bilal radhiyallahu anhu ini menjadi gubernur di Damsyik. Inilah adalah cara dengan keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan Bilal ini sebagai dari budak menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Mengantarkan Bilal ini sebagai seorang pemimpin sebelum dia meninggal dunia. Bahkan nanti hadirin, Bilal adalah sebelum meninggal dunia, Masya Allah, sudah dilihat oleh Rasulullah SAW tempatnya di dalam surga. Allah. Sehingga suatu cerita satu ketika hadirin, tatkala Rasulullah SAW masuk surga, Mi'raj, masuk ke dalam surga, maka terdengar oleh Rasulullah ada langkah-langkah dari belakang beliau, suara terompa dari belakang beliau. Maka Rasulullah SAW menengok ke belakang, ternyata suara langkah-langkah kaki Bilal radhiyallahu dalam surga. Akhirnya pagi hari kebiasaan Rasulullah itu setelah sholat subuh beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya. Setelah kumpul-kumpul ditanya, siapa tadi malam yang bermimpi? Itu kebiasaan Rasulullah. Kalau ada yang bermimpi, maka Rasulullah akan jelaskan arti mimpinya itu. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat tidak ada yang mimpi malam. Nah, maka Rasulullah ceritakan mimpinya. Tadi malam saya bermimpi, saya masuk ke dalam surga. Kemudian setelah masuk surga, saya melihat ada orang yang berjalan di belakang saya. Ketika saya tengok, ternyata saya lihat kakinya Bilal, terompa kakinya Bilal. Maka ditanya, wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga saya melihat terompa kakimu di dalam surga? Maka wahai Bilal, apa kata Bilal? Ya Rasulullah, saya ini tidak punya banyak amalan. Tiada foto pating mata Rasulullah. Saya nggak punya banyak ilmu. Saya nggak punya baca, cuma satu saya punya amalan, yaitu saya senantiasa menjaga wudhu. Menjaga wudhu, dan apabila wudhu saya batal, saya ambil lagi walaupun dalam tengah malam. Wudhu batal saya ambil lagi, kemudian saya sholat sunnah wudhu semampu saya. Maka inilah antara amalan itu nggak usah banyak, cukup satu saja. Kalau amalan kita sudah diterima oleh Allah, Masya Allah, sebelum kita meninggal dunia ada hawa surga telah kita rasakan di dunia. Sehingga banyak orang-orang dahulu, Masya Allah, tidak usah kita sahabat terlalu jauh. Ada di India sana, Khotib Maulana Rahim Raipuri, tatkala dia berhikmah kepada guru medicine, dia mengatakan, hai musuh surga telah saya rasakan. Karena apa ini? Karena amalannya diistiqomah. Maka bila Allah, masing-masing dari kita ini punya potensi. Jadi amal ini tidak mesti sama, tapi ada yang dari mempunyai kelebihan masing-masing. Ada mungkin yang senangnya berpikir, dikit terus sampai hatta ya sampai datang pertolongan Allah. Sampai zikir kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu surga itu tidak 1-8. Ada pintu sholat,
Susu orang-orang yang istiqomah dalam sholat. Sholat duha, sholat tahajud, sholat duha, sholat. Nah, kalau kebiasaannya sholat dulu, maka nanti akan ada pintu duha, pintu tahajud dan sebagainya. Ada adalah orang ini, masya Allah, dia lemah dalam tapi dia rajin baca Al-Quran. Nah, maka inilah dia istiqomahkan baca Al-Quran setiap hari. Nah, maka dengan ayat Al-Quran inilah dia nanti akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah ini orang yang suka buat maksiat, dosanya begitu banyak. Cuma setiap hari itu dia ada amalannya yang dia pegang. Itu membaca surah Sajadah, Alif Lam Sajadah. Tiap hari dia tidak mau baca yang lain, itu saja yang dia baca. Alif Lam Sajadah, baca terus kali ini. Alif Lam Sajadah. Tatkala dia meninggal dunia ini, masya Allah, surat ini berbentukkan sebagai burung putih masuk ke kuburnya dan berkata kepada ahli kubur itu, sekarang kamu telah aman, saya tidak akan pernah berpisah dengan kamu dalam keadaan apa saja. Tatkala malaikat mau datang, malaikat minta nakir datang, minggir, saya mau tanya dia, saya tidak akan berpisah dengan dia. Kata ayat sejadah, surat sejadah berbentuk seperti manusia. Saya tidak akan berpisah. Tidak, ini juga saya mau tanya tentang amalan dia waktu itu, tentang rohnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Apa kata Rasul? Ya Allah, saya syafaatilah dia untuk masuk surga. Kalau tidak ya Allah, keluarkan saya dari Al-Quran, kata surah sejadah. Maka mereka tidak berani lagi bertanya. Amalan diistiqomahkan, bukan berarti tidak ada lagi amalan yang lain, tidak. Cuma dia khususkan kata sejarah itu sampai meninggal dunia, maka boleh disertai. Ada orangnya adalah tiap malam baca Al-Mulk terus, Al-Mulk. Hingga suatu ketika sahabat-sahabat ini mendirikan kemah dalam suatu perjalanan, mendirikan kemah, dan mereka tidak sadar bahwa di tempat itu ada kuburan. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu ada kuburan. Tengah malam ada sahabat yang mendengar orang yang sedang membaca Tabarakalladzi biyadihi. Subhanallah, ya Allah. Dikubur. Jadi hanya paginya dilaporkan kepada Rasul, ya Rasulullah, kami tengah malam kemalaman dan kami beristirahat dan kami tidak tahu bahwa di tempat itu ada kubur. Kami mendengar ada suara pembacaan surat Al-Mulk. Maka Allah, sesungguhnya surat Al-Mulk itu telah membebaskan dia dari penasih. Allah. Maka inilah tanah. Jadi dalam Islam ini jangan kita paksakan untuk mengambil semua amalan. Cukup satu saja, tapi istiqomah. Ada adalah orang, masya Allah, orang ini meninggal dunia, juga sedang sakaratul maut. Akhirnya ada orang heran, karena dia bilang, tatkala sakaratul maut ini dia katakan, andaikan yang baru, dia bilang, apa ini andaikan yang baru? Kemudian yang kedua katakan, andaikan semuanya, dia bilang. Lagi sakaratul maut ini dia bilang gitu, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Akhirnya tidak lama kemudian dia sadar. Ditanyakan, apa ya makna daripada yang katakan tadi? Andaikan yang baru, andaikan semua. Iya, dulu saya, dia bilang, berjalan di suatu jalan, ada anjing yang kelaparan. Saya makan roti ini, anjing ini lihat saya, maka saya potong roti ini, jadi sebagian saya makan. Allah tampakkan pahala saya itu, andaikan saya kasih semua roti itu, maka saya akan mendapatkan pahala yang sempurna. Maka saya menyesal, seandainya dulu saya kasih semua,
anjing itu roti yang saya makan itu. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi seorang pengemis, dia minta pakaian kepada saya. Saya kasih pakaian bekas. Dan Allah sudah terima, tetapi Allah tampakkan tentang pahala orang-orang yang memberi pakaian terhadap orang lain dengan pakaian bagus. Maka itulah makna saya bilang, andaikan semuanya saya kasih, andaikan saya pakai pakaian baru, mungkin lebih besar lagi pahalanya. Maka inilah amalan ini. Jadi amal itu ada orang suka bersedekah, ada orang dengan harta, mungkin dengan apa suka bersedekah. Maka dengan sedekah ini kalau diterima oleh Allah cukup membebaskan daripada azabnya Allah SWT. Makna apanya? Amalan dalam Islam ini begitu luas, hingga mana saja kita pilih. Maka agar bagaimana adalah kita bisa istiqomah dengan amal, perlu ada kekuatan iman. Perlu ada kekuatan iman. Yakin, tidak mungkin hadirin kita istiqomah dengan amal tanpa ada keyakinan. Contoh dari seorang petani bawang, pergi hari-hari ke bawah, karena dia yakin dengan pekerjaan itu dia dapat hasil. Yakin di hatinya itu, yakin. Karena hari-hari dia pergi sana, kemudian dia dapatkan hasil. Begitu juga ada amal agama ini. Jadi, kita akan mampu istiqomah dengan amalan sesuai dengan kebiasaan kita, manakala ada kekuatan iman. Dan iman ini hadirin, Nabi katakan hanya didapat dengan al-iman. Al-imanu yati bid'ah. Iman ini hanya datang dengan yakin. Bicarakan kehebatan Allah, bicara kehebatan Allah, maka kehebatan akan mempengaruhi hati kita. Tatkala kehebatan itu, maka Allah berikan cahaya dalam diri kita, sehingga dengan cahaya itulah kita bisa melihat di balik perintah Allah ada kejayaan, di balik larangan ada kehinaan. Dengan apa? Dengan cahaya yang Allah berikan dalam hati kita. Maka inilah karunia ini, kita meluangkan waktu kita, meluangkan masa kita untuk belajar. Jadi ada 3 perkara yang menghalangi hati kita ini, sehingga hadirin kita ini, masya Allah, tidak bisa nikmat dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Ada 8 perkara yang berhubungan dengan kita. Ada 8 pertama, kalau kita berhubungan dengan keluarga kita, sibuk berhubungan dengan keluarga kita, maka hadirin kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sedikit. Begitu juga kalau sibuk mengurus dagangan kita, maka kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sedikit. Kalau sibuk dengan di rumah kita, maka kita pun peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah sedikit. Bagaimana caranya? Maka kita tinggalkan sebentar saja. Kita tinggalkan 3 hari, kemudian fokus untuk ibadah kepada Allah, berpikir kepada Allah, sehingga Allah bercahaya. Tatkala kita pulang, kita akan punya pemahaman, harta saya harus bawa ke akhirat, anak saya harus bawa ke akhirat, rumah saya harus bawa ke akhirat, semuanya harus bawa ke akhirat. Sehingga rumah di dunia menjadi rumah di akhirat, harta di dunia menjadi harta di akhirat, istri di dunia menjadi istri di akhirat, anak di dunia menjadi anak di akhirat. Kapan bisa terjadi? Manakala itu semua dihubungkan dengan agamanya Allah SWT. Sehingga benarlah kata Nabi, ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Jadi itu hasil. Jadi bagaimana harta yang kita cari setengah mati, kita kirim dulu ke akhirat. Anak yang kita didik setengah mati ini, bagaimana kita hubungkan ke akhirat semua. Sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat. Maka insya Allah hadirin, besok ini kami akan pindah jadi kepada adik kami, yang punya waktu luang, boleh sama-sama kita belajar. Sehingga dengan kita sama-sama belajar ini, insya Allah Allah SWT akan beri keyakinan dalam diri kita, Allah beri cahaya di dalam hati kita. Dengan cahaya itu Allah bangkitkan semangat kita untuk amal kita. Insya Allah seperti yang kita beri. Insya Allah. Demikian dengan Quran yang dilakukan, kita belajar ini. Subhanallah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.